Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan monetisasi ya. Biasanya YouTuber pemula itu kalau udah monetisasi itu kesan pertamanya itu adalah sesuatu hal yang patut dibanggakan gitu ya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya kalau kita monetisasinya itu terlalu cepat juga itu kurang baik teman-teman. Jadi saya sudah melakukan riset gitu ya dan penelitian. Kita untuk mencapai target 1000 subscriber 4000 jam tayang, kita itu adalah tahap membangun rumah, sebuah fondasi yang di dalamnya itu ada semen, ada batu bata, ada pasir, ada kerikil dan semacamnya ya. Berarti di dalamnya juga kalau misalnya di YouTube itu berarti kan kita ada hubungan interaksi, hubungan emosional sesama rekan, dan juga hubungan interaksi dengan channel-channel besar gitu. Dan hal-hal inilah yang harus diperhatikan buat YouTuber pemula gitu. Mengapa saya katakan kenapa mereka selalu mengambil langkah dengan cara cepat untuk monetisasi gitu, sedangkan YouTube itu adalah hal yang berhubungan dengan proses gitu. Jadi membangun atau membuat sebuah channel di dalam YouTube gitu ya, itu berproses gitu, bertahap gitu ya. Tetapi karena mereka sudah teriming-imingi gitu, wah mereka udah monet gitu kan, saya belum monet, kapan ya monetnya? Ini kan sebenarnya masalah waktu gitu. Nah, dan di dalam untuk membangun sebuah fondasi itu gitu, yang perlu diperhatikan kan kalian juga harus konsisten untuk mengupload video gitu kan. Sedangkan kalian mengharapkan supaya kamu buru-buru monetisasi gitu kan, sedangkan video kalian baru 5 gitu. Dan akhirnya setelah monetisasi banyak yang mengeluh gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang diharapkan gitu. Ya bagaimana ya kalau misalnya videonya baru 5, 10, 20, 30, sedangkan standar sebenarnya untuk algoritma itu buat nge-push gitu ya untuk video-video kalian itu sekitar 50-an atau 70-an gitu ya. Makanya MrBeast bilang gitu ya, dia juga menempuh itu selama 2 tahun gitu, menempuh selama 2 tahun untuk membangun channelnya untuk di awal-awal. Dan MrBeast juga mengatakan bahwa ya kalau misalnya kalian ingin membangun sebuah fondasi, minimal 100 video lah kalian upload di dalam channel gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Lalu ketika kalian videonya masih belum memadai gitu ya, istilahnya kalau kamu bangun rumah masih bolong-bolong gitu, semennya juga kurang, pasirnya kurang gitu, gampang robohnya gitu. Jadi itu hal utama yang harus diperhatikan. Jadi usahakan monetisasi itu jangan terlalu cepat gitu ya. Dan ini adalah sebuah proses gitu, dimana kalian harus benar-benar memikirkan untuk jangka kedepannya seperti apa sih saya setelah monetisasi gitu. Jangan ikut-ikut teman gitu, ikut-ikut rekan kalian gitu, yang dimana mereka kok cepet banget gitu. Kan saya sebelumnya sudah pernah mengatakan bahwa background kita dengan background teman-teman atau lingkungan kita itu kan beda-beda gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tuh terjerumus gitu loh. Kok mereka bisa, kok saya nggak bisa, saya coba Nah itulah yang harus diperhatikan. Karena apa? Ya mungkin teman kalian punya keahlian, kalian punya keahlian lain gitu. Dan dia punya keahlian di temanya, kalian ngikutin gitu. Sedangkan kalian tidak punya keahlian yang sama seperti teman kalian gitu. Jadi hal-hal yang seperti itulah aspek-aspek yang diperhatikan teman-teman untuk membangun sebuah fondasi di dalam mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber gitu. Itu yang pertama, jangan terlalu cepat untuk monetisasi. Yang pasti saya sudah katakan 6 bulan. Kalau 3 bulan 4 bulan oke lah. Setidaknya kalian bisa mengejar gitu ya dengan kalian konsisten mengupload video gitu. Lalu yang kedua gitu ya teman-teman, menggunakan metode-metode cara-cara yang salah gitu ya dalam melakukan sebuah oplos gitu. Dengan menggunakan Google Chrome yang banyak gitu ya, akhirnya berhubungan dengan rekomendasi nih teman-teman. Jadi video-video kalian itu ya berputar ya di situ-situ aja gitu. Sedangkan YouTube mengharapkan bahwa rekomendasi itu terjalin karena ada interaksi dari kita konten kreator dengan penonton, saling berinteraksi, saling berbicara di dalam komentar atau saling like gitu kan. Hubungan emosional itu penting dalam membangun sebuah fondasi gitu.
Dan hal-hal demikianlah yang terkadang suka barbar gitu ya, ingin cepat-cepat dengan mengejar jam tayang 4000 jam tayang. Itu kan memang sangat sulit ya teman-teman. Ya itulah saatnya dimana kalian memang harus sedang membangun fondasi gitu. Jadi jangan memaksakan sebuah proses sesuai kehendak diri atau kehendak teman-teman gitu, karena proses itu berjalan seperti virus gitu, pelan-pelan dia akan naik seperti itu. Lalu faktor yang ketiga adalah berhubungan dengan subversif ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan subversif, sebenarnya bisa dilakukan asal kalian menggunakan cara yang baik dan benar gitu loh. Artinya harus ada proses juga di situ. Jadi saling berkunjung, saling interaksi, dan tidak hanya cukup sekian di situ aja gitu. Dan itu harus saling terjalin interaksi secara terus-menerus gitu loh. Oke, faktor yang keempat adalah berhubungan dengan masalah konsisten waktu gitu ya. Kalau bicara masalah konsisten waktu, artinya bukan berarti setelah kalian monet, kalian uploadnya itu jadi jarang-jarang gitu ya. Ya maksudnya terlalu sering juga kurang baik juga gitu ya. Jadi usahakanlah konsisten gitu. Artinya oke, setiap hari saya mau upload satu video gitu ya. Berarti satu minggu itu 7 kali saya mau upload video gitu, dengan jam yang kalian tentukan sesuai dengan kekonsistenan kalian. Misalnya saya mau upload setiap jam 4 sore gitu. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga algoritma dapat membaca untuk merekomendasikan video-video kalian kepada audiens atau penonton atau ke subscriber kalian gitu ya. Mereka udah tahu jamnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang perlu diperhatikan teman-teman. Dan hal ini juga nggak boleh dipandang remeh banget gitu ya. Karena konsisten waktu itu sangat penting ternyata untuk algoritma YouTube itu sendiri gitu. Karena kan sistem ini mencoba membaca. Jadi kamu mau upload jam berapa gitu. Jadi biar saya tuh bisa menentukan audiensnya kalian itu kira-kira jam sekian itu nanti ketika dia akan share video kalian ke subscribernya kalian itu kan ada loncengnya gitu loh. Jadi itulah fungsinya sistem algoritma itu, untuk memberitahukan kepada mereka gitu. Bukan pada saat kalian share sekarang tiba-tiba langsung muncul di sana. Enggak, rentan waktu gitu ya, rentan waktu. Tetapi kalau misalnya konsisten, algoritma itu akan terbiasa dengan setelah upload video kalian gitu. Jadi mungkin di handphone yang satu ini muncul langsung, mungkin yang di handphone yang satunya lagi belum nih, tunggu 2 menit lagi baru muncul lagi, begitu seterusnya gitu ya. Jadi itulah sistem rekomendasi yang akan dari sistem itu akan memberitahukan kepada subscriber kita gitu ya. Lalu yang terakhir adalah berhubungan dengan komunitas. Di video-video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk di tahun 2023 ini, untuk sebagai YouTuber pemula, kalian harus masuk sebuah komunitas gitu. Karena di dalam komunitas itu dapat membantu untuk kalian bisa menyebarkan video-video kalian ke teman-teman komunitas gitu. Jadi saling berkunjung dengan proses yang benar gitu ya, dengan cara yang benar, sehingga terbangunlah sebuah fondasi untuk menuju 4000 jam tayang dan 1000 subscriber gitu. Jadi setelah kalian sudah dimonetisasi, kalian sudah tahu gitu penontonnya atau audiensnya gitu, audiensnya ini dari mana aja gitu kan, karena sudah ada di dalam komunitas tersebut. Jadi saling bantu lah teman gitu, jadi saling gotong royong istilahnya ya. Jadi istilahnya kalau di dalam metode oplos itu kan ada yang namanya metode oplos secara gotong royong gitu kan. Ya sesekali berkunjung lah sesama konten kreator atau sesama kita juga sebagai penonton gitu kan. Berkunjung ke mereka, mereka juga akan berkunjung balik dengan kita gitu. Jadi hubungan interaksi itu bisa terjalin jika kita bisa saling berkomunikasi di dalam sebuah komunitas. Jadi hal-hal itulah yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa hal juga yang saya bisa katakan kenapa YouTuber pemula setelah monetisasi tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, dengan hasil yang didapat gitu ya. Karena yaitu dari perkembangan fondasi yang kalian bangun gitu. Karena memang itu udah disetting sedemikian rupa oleh YouTube gitu, bahwa untuk membangun sebuah fondasi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, dengan bagaimana caranya kalian bisa membangun interaksi dengan penonton, lalu bagaimana kalian bisa berinteraksi dengan channel-channel lainnya gitu. Dan
Cukup sekian teman-teman, kiranya informasi ini dapat berguna dan bermanfaat buat teman-teman sebagai sharing aja. Jadi kalau misalnya kalian monetisasinya terlalu cepat, ya efeknya seperti itu, ya istilah Bang Insan Twitter bilang ya, meringis, merongos, dan menangis gitu ya teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi cobalah untuk kita membuat schedule kita, misalnya untuk jangka 3 bulan lah, 6 bulan baru saya monetisasi gitu. Jangan terlalu buru-buru atau terlalu barbar. Itu pesan dari Insan Tutor ya kepada YouTuber pemula, jangan barbar untuk monetisasi, karena kalau misalnya hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, buat apa gitu loh. Baik, terima kasih teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan boleh cantumkan di bawah kolom komentar saya, nanti saya akan tanggapi. Semoga sukses selalu dan salam dari J2F Tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.